Assalamualaikum semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Gift, yang merupakan film keluarga dari Amerika, disutradarai oleh Mark Webb, yang resmi dirilis pada tanggal 7 April 2017. Film ini berdurasi 1 jam 41 menit, yang bercerita tentang Mary, seorang bocah jenius yang masih berumur 7 tahun. Mary memiliki bakat istimewa yang tidak dimiliki anak seusianya, yaitu kemampuan matematikanya yang rumit. Kemampuannya ini ternyata berasal dari bakat ibunya yang juga seorang matematikawan yang berpengaruh. Frank berusaha semampunya supaya Mary hidup layaknya manusia normal lain. Ia pun memutuskan untuk memasukkan Mary yang berusia 7 tahun ke sekolah biasa, dengan harapan Mary mendapat kehidupan sekolah normal di usianya. Di hari pertama sekolah, kecerdasan Mary membuat gurunya takjub dengan kejeniusan yang dimiliki Mary. Dia bisa menjawab semua pertanyaan dengan mudah, bahkan pertanyaan paling sulit sekalipun. Kecerdasan Mary pun diketahui oleh neneknya Mary, dan dari sinilah konflik perebutan hak asuh dimulai. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur cerita film ini. Namun sebelumnya, like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Film ini diawali dengan gadis kecil bernama Mary yang sedang sarapan pagi bersama pamannya bernama Frank. Pagi itu adalah hari pertama Mary bersekolah di sekolah dasar yang bernama Howard School. Tapi Mary tak tampak bahagia. Ia justru kesal kepada Frank karena ia tidak mau sekolah dan ingin belajar di rumah saja. Namun Frank tetap memaksa Mary untuk tetap berangkat ke sekolah. Mary pun berangkat menuju bus sekolah diantarkan pamannya. Setelah mengantar Mary menuju bus sekolahnya, Frank pun kembali pulang. Tidak lama kemudian datanglah Roberta, tetangga Frank. Roberta pun memarahi Frank karena menyekolahkan Mary di sekolah biasa. Karena Roberta tahu bahwa Mary adalah anak dengan kepintaran di atas rata-rata. Roberta pun takut jika suatu hari nanti orang-orang yang tahu tentang kejeniusan Mary dan memanfaatkan Mary. Frank pun menjelaskan bahwa ia ingin Mary mendapatkan kehidupan sekolah normal di usianya. Saat Mary berada di dalam kelas, Mary yang sangat jenius terlihat sangat bosan dengan pelajaran tambah-tambahan yang sangat dasar. Mary pun berkata, "Sekolah macam apa yang ini sebenarnya?" Lalu guru Mary yang bernama Ibu Bonnie mendengar perkataan Mary. Guru itu pun menyuruh Mary berdiri dan mengajukan beberapa pertanyaan matematika dari tambah-tambahan, perkalian hingga akar. Tentunya Mary dapat menjawabnya dengan sangat cepat. Ibu Bonnie yang tidak mengetahui jawabannya itu pun kaget hingga mengecek jawaban Mary dengan kalkulator. Hal ini membuat sang guru penasaran terhadap Mary. Ibu guru Mary pun menemui Frank ketika sekolah selesai dan mengatakan bahwa keponakannya itu adalah anak yang sangat jenius. Tetapi Frank menyangkalnya dan mengatakan bahwa Mary adalah anak yang biasa-biasa saja. Di hari berikutnya, ibu guru Mary pun melakukan ujian di kelasnya. Dan seperti biasa, Mary dapat menjawab ujian tersebut dengan sangat cepat. Ibu gurunya pun kemudian memberikan soal tambahan kepada Mary. Dan lagi-lagi, karena Mary adalah seorang anak yang jenius, maka ia dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan soal yang diberikan gurunya tersebut. Guru Mary pun semakin penasaran terhadap asal-usul keluarga Mary, hingga ia mencari keluarga Adler di Google yang merupakan nama keluarga Mary. Dan gurunya pun menemukan bahwa ibu kandung Mary adalah Diane Adler, yang merupakan saudara kandung Frank Adler. Diane merupakan matematikawan yang meninggal karena bunuh diri, dan paman Mary, Frank Adler, yang tidak lain adalah saudara kandung dari Diane Adler, adalah seorang asisten profesor dalam bidang filsafat, yang sekarang bekerja sebagai tukang reparasi perahu. Dengan kata lain, keluarga Mary adalah keluarga yang cerdas. Suatu hari saat Mary sedang di dalam bus sekolah, Mary melihat temannya sedang dikerjai dengan temannya yang lain, hingga terjatuh dan tugas sekolah yang dibawanya rusak. Mary pun merasa jengkel melihat hal tersebut dan berlari memukul teman itu dengan buku hingga berdarah. Karena ulah Mary tersebut, Frank pun dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah Mary yang mengetahui kejeniusan Mary menawarkan untuk memberikan beasiswa terhadap Mary untuk disekolahkan ke sekolah khusus orang-orang jenius. Tawaran dari kepala sekolah pun ditolak oleh Frank
karena ia takut Mary akan mengalami hal yang sama dengan ibunya. Frank menginginkan Mary dapat hidup normal seperti anak-anak biasa seusianya. Suatu hari saat pulang sekolah, Mary bingung melihat di depan rumahnya ada seorang wanita asing. Mary pun bertanya kepada Frank, "Siapa wanita tersebut?" Frank pun menjawab bahwa ia adalah nenek Mary yang bernama Evelyn. Evelyn belum pernah menemui Mary sebelumnya setelah kematian Diana. Evelyn memberikan hadiah kepada Mary berupa sebuah netbook baru dan sebuah buku matematika yang ditulis oleh Charles Zimmer. Tapi sayangnya, Mary berkata bahwa ia telah membaca buku tersebut. Keesokan harinya, Evelyn dan Frank pun bertemu di sebuah restoran. Di sana Evelyn menyampaikan maksudnya untuk mengambil hak asuh Mary. Evelyn berkata bahwa ia bisa memberikan fasilitas mewah terhadap Mary, tapi Frank tidak ingin Mary diasuh dengan Evelyn. Karena Frank takut jika Mary akan dimanfaatkan oleh neneknya sama seperti Diana, ibunya Mary dulu. Dan disinilah perebutan hak asuh antar Frank dan Evelyn dimulai. Akhirnya Evelyn dan Frank pun bertemu di pengadilan untuk memperebutkan hak asuh Mary. Di sana Evelyn terlihat sangat serius dengan perkataannya. Evelyn menyewa pengacara ternama untuk memenangkan hak asuh atas cucunya tersebut. Di saat persidangan, Frank terlihat kesal dengan pernyataan pihak Evelyn bahwa Frank secara ilegal mengambil hak asuh Mary tanpa persetujuan Evelyn. Tetapi Frank membantah bahwa itu semua adalah permintaan dari ibunya Mary untuk mengasuh Mary sebelum ia meninggal bunuh diri. Suatu hari, Frank pun mendapat surat yang mengatakan bahwa Mary akan tinggal bersama Evelyn selama 2 hari di Boston. Mary pun dibawa neneknya ke Boston. Di sana, Evelyn menunjukkan foto-foto masa lalu bersama Diana, ibunya. Mary pun dibawa Evelyn ke salah satu universitas dan memberitahu Mary bahwa ibunya adalah salah satu dari 7 ahli matematika hebat. Tetapi foto Diana belum terpasang di gedung tersebut karena penemuannya belum terselesaikan. Di sana Mary juga bertemu dengan seorang profesor yang telah menyiapkan soal matematika yang rumit untuk Mary selesaikan. Tetapi profesor itu sengaja membuat soal yang salah untuk Mary dengan tujuan mengetes kecerdasan Mary. Mary tidak dapat menyelesaikan soal tersebut dan hanya terlihat diam saja melihat soal itu. Ketika pulang, Evelyn pun terlihat kesal terhadap Mary karena tidak bisa menyelesaikan soal yang diberikan profesor tersebut. Tetapi Mary berkata bahwa soal yang diberikan oleh profesor tersebut memiliki kesalahan. Mendengar hal tersebut, Evelyn pun membawa Mary kembali menemui profesor di sana. Mary pun memperbaiki soal yang diberikan profesor tersebut. Lalu beberapa hari setelah itu, sidang lanjutan pun kembali dimulai. Di sana pihak Evelyn membawa seorang pria yang mengaku sebagai ayahnya Mary. Ia mengatakan bahwa ia telah mencari Mary tapi tidak menemukannya. Lalu pengacara Frank yang merasa bahwa ia telah berbohong pun memintanya untuk men-search Diana Adler di Google. Dan pengacara Frank menyarankan mengetik nama tengah Diana Adler. Mendengar hal tersebut, ia pun terdiam karena ternyata pria tersebut tidak mengetahui nama tengah Diana Adler. Hal tersebut membuat hakim curiga dan sang pengacara pun memberitahu bahwa nama tengah Diana Adler adalah Eileen. Dan dari hasil pencarian itu terdapat salah satu artikel yang menerangkan biodata Mary lengkap dengan fotonya. Hal ini menerangkan bahwa ia tidak pernah mencari keberadaan Mary. Kemudian sidang pun ditunda. Sesampainya di rumah, Frank memberitahu Mary bahwa ayahnya datang ke pengadilan, tapi ia tidak mau bertemu Mary. Mary menangis dan bertanya mengapa ia tidak mau bertemu dan melihat Mary. Lalu pada malam harinya, Frank pun membawa Mary dan Roberta ke rumah sakit. Mary yang merasa bosan pun berkata pada Frank, "Berapa lama kita harus di sini?" Lalu Frank pun menjawab, "Selama yang dibutuhkan." Tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria dengan wajah yang sangat gembira. Ternyata pria tersebut sedang menemani istrinya melahirkan. Ia mengatakan pada keluarganya bahwa anaknya laki-laki. Seketika keluarga dari pria tersebut pun bersorak gembira. Mary yang melihat hal tersebut tersenyum ikut bahagia. Lalu Frank pun mengatakan bahwa dahulu sewaktu Mary lahir kejadiannya pun sama seperti ini. Lalu Mary bertanya siapa yang keluar dan memberitahu orang. Lalu Frank pun menjawab bahwa ialah yang melakukan hal itu. Pada suatu malam, pengacara Frank menemuinya di bengkel dan berkata bahwa pengacara Evelyn memberikan penawaran bahwa Mary akan diadopsi oleh orang tua angkat yang akan dipilihkan oleh pengadilan. Mary akan dijadikan anak adopsi sampai usianya mencapai 12 tahun.
Dan setelah usia 12 tahun, ia bisa memilih akan tinggal dengan siapa. Frank yang awalnya menolak dengan berat hati, menyetujui hal tersebut. Frank pun menemui orang yang akan menjadi orang tua asuh Mary. Lalu tibalah hari di mana Frank harus dengan berat hati menyerahkan Mary dengan orang tua asuhnya. Roberta yang tidak ikut mengantar Mary pun bersedih karena hal yang dikhawatirkannya dulu akhirnya pun terjadi. Beberapa hari kemudian, Frank ingin menemui Mary, tetapi ayah angkat Mary tidak mengizinkannya dengan alasan karena Mary menolak bertemu Frank. Akhirnya Frank pun pulang dengan kesal dan menitipkan hadiah yang ia berikan kepada Mary. Suatu ketika, Bonnie yang hendak pulang kerja melihat foto kucing Mary yang bernama Fred yang berada di tempat adopsi. Kemudian Bonnie memberitahu Frank tentang hal tersebut. Frank pun bergegas pergi ke tempat Fred diadopsi. Sesampainya di tempat Fred, kucing kesayangan Mary, ternyata akan disuntik mati oleh seorang dokter. Frank dan Roberta pun pergi ke rumah orang tua angkat Mary sambil membawa box yang berisi sebuah buku pembuktian penyelesaian rumus Navier-Stokes yang selama ini belum diselesaikan oleh Diana karena ia terlanjur bunuh diri. Sesampainya di sana, Frank pun menemukan bahwa Mary sedang bersama dengan Evelyn dan beberapa orang yang sedang mengajarkan Mary matematika. Frank pun mengajak Mary pergi sambil memberikan buku tersebut kepada Evelyn. Evelyn pun kaget melihat buku tersebut. Ternyata itu adalah buku yang ditulis oleh Diane Adler yang ternyata ia telah berhasil. Kemudian Mary yang berhasil dikejar oleh Frank pun marah kepada Frank karena ia tidak menepati janjinya untuk tidak pernah meninggalkan Mary. Tapi akhirnya Mary pun memaafkan Frank dan mereka pun kembali ke tempat Evelyn. Evelyn yang mengira bahwa buku yang diberikan Frank itu adalah palsu. Frank pun mengatakan bahwa Diana meminta untuk menerbitkan buku ini jika Evelyn telah meninggal. Lalu Frank menyerahkan kepada Evelyn apakah hendak menerbitkan buku tersebut atau tidak. Lalu Frank, Roberta, dan Mary pun pulang menaiki mobil. Evelyn pun memutuskan untuk menerbitkan buku tersebut. Adegan pun berganti di mana Mary sedang belajar dengan para mahasiswa. Dan kemudian Frank pun menjemput Mary dari kampus tersebut. Dan kemudian Frank mengantarkan ke taman bermain anak-anak. Filmnya pun selesai. Oke teman-teman, mungkin ini aja dulu yang bisa diberikan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan hidupkan lonceng kalian agar channel ini bisa berkembang dan kalian terus mengikuti informasi yang diberikan.